dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira Amalia Teratumusu dengan NIM 2111600043. Kenalkan, nama saya Lia Andini dengan NIM 2111160054. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Alkaf, NIM 2111600061. Perkenalkan, nama saya Nurlela Humakor dengan NIM 2111600060. Kami akan membawakan materi tentang perkembangan sains dan peradaban dunia pra-Islam. Dari manakah sains itu berasal? Mungkin sebagian besar dari siswa sekolah apabila diberi pertanyaan seperti itu akan menjawab, sains berasal dari buku seperti ensiklopedia, internet, toko ilmuwan, dan lain sebagainya. Apakah produk sains yang terdapat di dalam buku saat ini mampu menjelaskan segala sesuatu fenomena alam secara menyeluruh? Sayangnya, jawaban dari Francis Crick, seorang ahli fisiologi, adalah tidak. Tahukah bahwa sains merupakan hasil dari suatu usaha atas dorongan aktivitas manusia yang primitif untuk mengenai dunia yang ia tinggali? Ya, sains bukanlah suatu barang yang hanya siap untuk digunakan, namun ia terus-menerus berkembang seiring mengikuti perkembangan zamannya. Sejarah perkembangan sains tidaklah didominasi oleh sebuah bangsa saja, akan tetapi masing-masing peradaban sebuah bangsa memiliki andil yang cukup penting dalam perkembangan sains yang saat ini dapat kita nikmati hingga saat ini. Dunia menjelang lahirnya Islam telah menyimpang jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa pra-Islam terdapat 3 kekuatan peradaban dunia, yaitu peradaban pada masa Mesir kuno, yang kedua yaitu peradaban Yunani, dan yang ketiga adalah peradaban Romawi. Untuk sejarah perkembangan pra-Islam dari ketiga peradaban tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Peradaban Mesir kuno. Mesir kuno adalah sebuah peradaban besar yang terletak di sebelah timur Laut Afrika. Kawasannya saat ini menjadi dataran bagi wilayah negara Mesir. Peninggalannya yang paling banyak diketahui adalah piramida. Nah, peradaban Mesir kuno diketahui sebagai peradaban paling tua di dunia yang dimulai pada sekitar tahun 3150 sebelum Masehi. Yang pertama, Kerajaan Mesir Tua 2700 sampai 2160 sebelum Masehi. Kerajaan Mesir Tua mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Fir'aun Pepi II. Pada masa itu, sang raja mempunyai banyak prajurit yang ditugaskan untuk membangun istana, piramid, dan bangunan megah lainnya. Lanjut yang kedua, Kerajaan Mesir Pertengahan 2160 sampai 1788 sebelum Masehi. Zaman Mesir Pertengahan bermula pada saat Raja Sesostris III dapat mempersatukan Mesir pada tahun 1880 sebelum Masehi. Terus yang terakhir, ketiga, Kerajaan Mesir Baru 1500 sampai 1100 sebelum Masehi. Zaman Mesir Baru bermula saat Raja Thutmose III menjabat. Ia mampu menjajah wilayah Mesopotamia dan Sudan yang akhirnya bersatu menjadi Mesir. Peninggalan Mesir kuno beserta fungsinya. Yang pertama, tulisan hieroglifi yang digunakan oleh para pendeta Mesir untuk keagamaan dan huruf demotis yang dipergunakan oleh rakyat. Yang kedua, piramida digunakan untuk tempat pemakaman raja-raja beserta keluarga. Yang terakhir, Sphinx, yaitu untuk sebagai lambang kekuasaan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai peradaban Yunani. Peradaban Yunani merupakan peradaban yang sangat maju di berbagai bidang kehidupannya. Peradaban pada bangsa ini pada awal terbentuknya berasal dari
suku-suku yang bermigrasi yang datang secara bergelombang ke daratan Yunani. Periode awal peradaban Yunani kuno terjadi antara akhir peradaban Mesinean 1200 sebelum Masehi dan kematian Alexander Agung 323 sebelum Masehi yang secara signifikan mempengaruhi budaya barat, kemudian dalam politik, filsafat, dan seni. Sedikit diketahui tentang peradaban awal Yunani kuno dan masih banyak tulisan yang hanya berkaitan pada kehidupan di Athena. Kemudian puncak peradaban Yunani kuno terdiri dari pemukiman, yaitu di Asia Kecil, Italia Selatan, Sisilia, dan pulau-pulau Yunani yang kemudian dibentuk menjadi negara kota seperti Athena dan Sparta yang terkuat yang berfungsi sebagai independen satu sama lain. Namun sayangnya sering terjadi perang di antara Athena, Sparta, dan suku-suku mereka, yaitu diantaranya perang Peloponnesia yang terjadi pada 431 sampai 404 sebelum Masehi dan perang Korintus pada tahun 395 sampai 386 sebelum Masehi. Ada beberapa negara kota termasuk Athena yang diperintah oleh sistem demokrasi awal yang berfungsi sebagai pendahulu sistem pemerintahan di dunia barat, dan juga minat pada kompetisi atletik sangat lazim di peradaban Yunani kuno, dan Olimpiade pertama diadakan pada 776 sebelum Masehi. Peradaban Yunani kuno berlanjut dalam tulisan-tulisan para filosofnya, terutama Plato dan Aristoteles, kemudian sejarawannya terutama Thucydides, dan literasi Homer yang dianggap sebagai penulis dari Iliadas dan Thucydides. Orang Yunani kuno juga mengikuti perkembangan seni dan arsitektur yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun bangunan-bangunan dan kuil, misalnya bangunan Akropolis Athena yang mereka bangun untuk mengenang dewa-dewa mereka. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Romawi dan peradaban Romawi kuno. Baik, langsung saja ke peradaban Romawi. Peradaban Romawi dikembangkan oleh suku Latia yang menetap di lembah Sungai Tiber. Lebih tepatnya terletak di 7 bumi Roma, semenanjung Italia. Kalau Elo pernah dengar tentang bahasa Latin yang dipakai oleh orang Roma, ya asalnya dari suku Latia ini. Sedangkan peradaban Romawi kuno dikenal dengan mitologinya. Bisa dikatakan kalau munculnya peradaban ini digadang-gadang karena sebuah mitos atau cerita yang dipercaya oleh masyarakat. Dalam peradaban Romawi kuno, hanya terdapat 3 lini masa penting di dalamnya. Apa saja sih? Yang pertama ada kerajaan dari 753 sampai 509 Masehi. Masa ini adalah masa-masa awal banget. Ketika kota Roma berdiri, pada masa ini Roma masih dipimpin oleh seorang raja. Pada zaman ini seorang raja didampingi oleh senat
yaitu wakil dari para suku yang ada di sekitar. Yang kedua ada republik. Dari tahun 509 sampai 27 Masehi. Periode Republik Romawi dimulai dari penggulingan kerajaan Roma dari tahun 509 Masehi dan diikuti oleh berbagai perang saudara. Pada masa Republik Romawi pula terjadi perang terkenal yang bernama Perang Punik antara Republik Romawi dengan Kekaisaran Kartago. Yang ketiga ada Kekaisaran dari tahun 27 Masehi sampai 1453. Masa Kekaisaran merupakan masa yang paling panjang. Elo harus tahu dulu nih, kalau Kekaisaran itu berbeda dengan raja. Bahkan pada saat ini mereka menghindari penggunaan kata raja sebagai pemimpin. Karena raja terakhir mereka pada saat masa kerajaan merupakan raja yang dianggap tidak memiliki moral. Sehingga pada masa itu seorang pemimpin disebut sebagai prinsipat atau first man of republic. Namun karena sangat mendominasi, akhirnya si pemimpin ini menyebut dirinya adalah seorang tuhan. Jadi pada masa ini seorang kaisar mengklaim dirinya sebagai tuhan. Baik, mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan kepada kalian semua berbagai peninggalan bangsa Romawi kuno yang masih digunakan hingga saat ini. Yaitu yang pertama, selokan. Selokan yang kamu lihat di mana-mana adalah hasil temuan dari bangsa Romawi kuno ribuan tahun yang lalu. Sama seperti sekarang, orang Romawi menghasilkan sejumlah limbah dan untuk membuangnya, mereka menciptakan selokan besar yang saling berkaitan dan dialirkan ke sungai sebagai tempat perbuangan akhir. Dan yang kedua, yaitu jalan raya. Pada tahun 200 sebelum Masehi, orang Romawi sudah membangun jalan sepanjang 5.000 mil lengkap dengan petunjuk jalan untuk kepentingan militer. Jalan-jalan di masa itu terbuat dari bahan terbaik berupa campuran tanah, kerikil, dan batu bata yang terbuat dari lava yang sudah mengeras. Alhasil, jalan ini sangat kuat, bahkan saking kuatnya masih banyak yang tersisa dan digunakan hingga sekarang. Dan yang ketiga yaitu beton. Bagi bangsa Romawi, beton adalah rahasia utama agar bangunan yang mereka buat bisa berdiri kokoh. Tentu saja, beton yang mereka gunakan berbeda dengan beton yang kita gunakan hingga sekarang. Orang Romawi biasanya menggunakan kapur mati yang tercampur abu vulkanik untuk menghasilkan perekat yang dikenal dengan nama pozzolana. Selain itu, orang Romawi juga menggunakan batuan vulkanik atau tufa sebagai salah satu bahan agar bangunan yang mereka buat tetap kuat dalam waktu yang lama. Dan kemudian, buku. Kekaisaran Romawi juga biasa menuliskan banyak catatan dan sastra di atas lempengan tanah liat atau logam. Selain berat dan membutuhkan banyak tempat, catatan semacam ini juga tidak aman. Nah, untuk mengatasinya, pada abad 1 Masehi, Julius Caesar mulai menuliskan catatan dan informasi penting di atas lembaran kertas papirus. Nah, supaya kertas ini tidak berantakan, Julius Caesar menumpuk semua kertas ini jadi satu untuk membentuk sebuah buku catatan primitif pertama di dunia. Sekian pemaparan dari kami tentang perkembangan sains dan peradaban dunia pra-Islam. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.